Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama gue Bilal Gusti di Cerita Bilal. Welcome back guys di Cerita Bilal. Dan thanks banget nih buat kalian yang udah klik video gue. Nah gengs, mayoritas manusia di muka bumi ini pasti memiliki agama. Dan banyak juga mayoritas manusia di muka bumi ini menjadikan agama adalah menjadi salah satu tujuan hidup, cara berperilaku atau tuntunan jalan mereka yang benar. Nah, ngomongin masalah agama dan juga pilihan, kali ini gue bakal bahas tentang sekte agama yang dibilang cukup aneh, cukup unik, dan kayak gak masuk logika. Nah guys, tapi sebelum lanjut nih, sebelum gue bahas tentang sekte tersebut, sok buat kalian yang baru nonton video gue, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya. Terus di share juga ya. Nah guys, Aum Shinrikyo adalah salah satu sekte agama yang ada di Jepang. Nah guys, menurut informasi juga, sekte Shinrikyo ini juga ternyata terkenal di berbagai belahan dunia. Jadi bukan cuma di Jepang doang, dan ternyata sudah melebarkan sayapnya sampai ke dunia internasional. Sekte Aum Shinrikyo, mereka ini berfokus kepada tentang pelajaran hari kiamat. Nah, sekte ini atau Aum Shinrikyo didirikan oleh seorang bernama Shoko Asamara asal Jepang pada tahun 1984 yang lalu. Wah, salah satu sekte yang cukup lama juga ya guys. Nah, nama asli dari Shoko Asahara adalah Shizo Matsumoto. Nah guys, nama Aum Shinrikyo diambil dari dua kata yang artinya, yang pertama Aum yang diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya melambangkan alam semesta. Terus Shinrikyo diambil dari bahasa Jepang yang artinya kebebasan tertinggi. Nah, terus gimana ya guys asal mula dari sekte ini? Apakah dia tiba-tiba muncul karena sendirinya, atau dia muncul ini karena dapat ilham, atau apa yang mengakibatkan dia bisa mendirikan agama ini ya guys? Nah, kita bahas guys. Nah, jadi gini ya gengs, si Shoko Asamara, dia ini pernah kuliah terus lulus di tahun 1977. Nah, setelah lulus nih, dia pun banyak melakukan eksplorisasi, terus kayak banyak banget dia mencari suatu hal yang baru. Nah, salah satunya guys, dia melakukan studi akupuntur dan pengobatan tradisional Tiongkok. Tapi nih guys, di tahun 1981 dia ditangkap oleh pihak kepolisian karena dianggap melakukan praktik farmasi tanpa lisensi. Nah, semenjak dia banyak banget mengeksplor dunia, kayak banyak banget cari tahu tentang sesuatu hal, nah dia ketemulah di suatu titik dia tertarik dengan berbagai macam agama yang ada di dunia. Mungkin nih guys ya, ketika dia mulai interesting dengan sebuah agama dan berbagai macam agama yang ada di dunia ini nih, nah dia tuh kayak mungkin ya terlalu kreatif atau gimana gitu. Akhirnya nih si Shoko Asahara pun mendirikan sekte agama Aum Shinrikyo yang menggabungkan beberapa agama, diantaranya agama Buddha, Hindu, Kristen, dan ditambahi oleh kepercayaan tulisan Nostradamus. Dan bagi pengikutnya nih guys, si Shoko Asamara ini adalah seorang yang tercerahkan. Gila gak sih, emang dia terniat banget nih bikin sekte agama kayak gini. Jadi nih guys, keyakinan Aum Shinrikyo sendiri dilandasi oleh gagasan bahwa ada perang antara baik dan juga buruk, dan siapapun yang menghalangi kebenaran tertinggi maka dia halal untuk dibunuh. Begitu kata gagasannya gitu, kata landasan sekte ini. Tapi nih guys, kebenaran tertinggi itu cuma dipegang oleh Shoko Asahara atau yang mendirikan agama ini. Mungkin bisa dibilang dia jadi kayak Tuhannya gitu kali ya, atau kayak dewanya di si Aum Shinrikyo ini. Nah, mereka juga nih guys, si Aum Shinrikyo ini percaya kalau ada orang yang masuk ke agama ini, ke sekte ini, maka anggota-anggota dari Aum Shinrikyo pada hari kiamat tidak akan terkena kiamat.
gitu katanya. Nah guys, mereka pun pernah memprediksi akan datangnya kiamat di tahun 1996 sampai 1999. Nah tapi guys, di tahun 1996 sampai 1999 ini ternyata kiamat kan nggak ada yang datang. Kiamat besar itu nggak ada sama sekali yang lewat. Nah dia pun akhirnya, si Aum Shinrikyo ini membuat prediksi baru atau ramalan baru tentang datangnya hari kiamat yang katanya datang di tahun 2003. Tapi ternyata di tahun 2003 pun melesat, nggak ada yang namanya kiamat. Ya kalau ada kiamat mungkin kita nggak bakal ada di sini, ya gak sih? Udah di akhirat, bener kan? Nah sebenarnya guys, banyak banget nih cara si Aum Shinrikyo ini untuk merekrut anggota-anggotanya. Nah salah satu cara dia merekrut anggota barunya itu dengan cara yoga, relaksasi. Tapi nih guys, mereka ini punya ritual yang bisa dibilang aneh, kayak nggak masuk akal dan nggak masuk logika. Yaitu ritualnya, kalau si Shoko Asamara ini mandi, nah air bekas mandi si Shoko Asamara ini langsung diminum sama anggotanya, langsung diminum, kayak bisa dapat berkah gitu kali ya, diminum bekas mandi seorang. Kan jorok banget gak sih guys? Nah bukan cuma itu doang guys, mereka pun nih si anggota Aum Shinrikyo mewajibkan menggunakan topi listrik untuk menghubungkan gelombang listrik. Yang bisa ya, bisa kali ya, biar ada gelombang listrik masuk ke kepala gitu kali ya. Nah kebanyakan dari anggota-anggota si Aum Shinrikyo ini adalah anak-anak atau remaja-remaja mahasiswa gitulah, yang mereka ini katanya lagi di masa-masa kecewa atau ada rasa kecewa sama kehidupan materialistis modern di Jepang. Nah akhirnya mereka pun direkrut oleh si Aum Shinrikyo dan dijanjikan berbagai macam kehidupan yang lebih baik dari hidup sebelumnya. Nah tapi nih guys, bukan cuma dari kalangan mahasiswa doang, mereka pun merekrut dari berbagai macam kalangan. Ada yang berprofesi sebagai pengacara, dokter, dosen, insinyur, bahkan ilmuwan dari universitas terbaik di sana. Gila ya, berarti memang agama ini tuh kayak lancar, kayak laku gitu loh di Jepang. Sampai orang-orang yang pinter aja mereka mau ikut ke sekte ini yang dibilang gak jelas itu ya kan. Nah guys, pada tahun 1989 Aum Shinrikyo mendapatkan legalitas dan diberi status resmi sebagai perusahaan keagamaan di Jepang oleh pemerintah metropolitan Tokyo. Nah guys, menurut gue nih ya, dengan dia dikasih legalitas atau izin keagamaan sektenya ini, dia banyak sekali mendapatkan angin segar di Jepang. Di antaranya itu dia mendapatkan keringanan dalam membayar pajak. Itu yang pertama. Keuntungan yang kedua itu membuat si Aum Shinrikyo ini kebal dari pengawasan, karena kalau di sana itu kalau misalkan udah dapat legalitas atau izin dari izin mendirikan keagamaan, mereka mendapat pelindungan di bawah undang-undang keagamaan Jepang. Nah setelah adanya sekte atau keagamaan diakui di Jepang nih, pihak berwenang itu tidak diizinkan untuk melakukan penyelidikan keagamaan atau doktrin keagamaannya. Jadi mereka punya undang-undang tersendiri yang bisa melindungi itu. Dan ini menjadi angin segar ya guys buat si Aum Shinrikyo. Nah setelah dia mendapatkan izin operasional, legalitas dari kewenangan di Jepang, boom, keanggotaan Aum Shinrikyo pun menjadi makin banyak, melesat drastis banget nih guys. Karena efek dia mendapatkan legal, jadi banyak orang yang percaya kalau ini tuh agama yang benar. Dan Aum Shinrikyo pun berubah dari anggota yang kecil menjadi sebuah kelompok anggota keagamaan yang begitu besar dan banyak diikuti oleh masyarakat. Nah guys, di tahun 1992 dicatat bahwa yang mengikuti atau yang masuk ke dalam sekte Aum Shinrikyo ini sebanyak 10.000 orang kurang lebihnya. Nah di tahun 1995 keanggotaannya menjadi melesat tinggi, banyak banget yang ikut, menyentuh di angka 50.000 anggota yang tersebar di seluruh dunia. Ya kan, gila banget kan, udah go internasional nih si sekte agama ini. Nah kantornya pun guys bukan cuma ada di Jepang doang, tapi ada di berbagai macam belahan dunia. Di antaranya ada di Rusia, terus di Amerika Serikat juga. Of course tentu ada di Jepang nih si kantor utamanya. Nah bukan cuma dari segi keanggotaannya doang nih guys, dari segi kekayaan juga si sekte Aum Shinrikyo ini langsung
melejit guys, langsung tinggi, langsung banyak banget nih. Nah guys, di tahun 1989 tercatat kekayaan mereka itu di angka sekitar 4,3 juta dolar Amerika. Dan di tahun 1995 kayak mereka langsung melesat tinggi, yaitu menyentuh di angka 1 miliar dolar Amerika. Gila kan guys, gede banget. Duit doang tuh banyak. Nah emang faktanya nih guys, si Aum Shinrikyo ini dia kalau merekrut orang-orang itu ya yang dia rekrut itu orang-orang yang cerdas, terus lulusan-lulusan orang yang otaknya encer, kayak profesor, lulusan-lulusan yang fresh graduate tapi mereka otaknya bisa menghasilkan gitu loh. Dan menurut informasi juga mereka juga banyak merekrut orang-orang dari kalangan elit-elit, petinggi-petinggi di sana. Nah gengs, sejarah mereka itu kan kayak bagus indah gitu kan, tapi ternyata mereka ini banyak melakukan kejahatan di Jepang, sampai beritanya itu sampai keluar kemana-mana, sampai mendunia, karena memang bisa dibilang gila. Nah, pada tanggal 27 Juni 1994 nih guys, terjadi serangan gas sarin dan 600 warga di situ